Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem organ pada organisme atau makhluk hidup. Kelas 7 semester 2 part 4. Yuk simak materinya, mari kita belajar. 4. Sistem organ pada organisme atau makhluk hidup. Coba tebak apa yang dimaksud dengan sistem organ. Untuk yang tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. A. Sistem organ pada hewan dan manusia. Beberapa sistem organ pada hewan dan manusia antara lain: 1. Sistem organ pernapasan atau respirasi. Sistem ini memiliki peran dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari luar dan mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida dalam tubuh. Urutan organ pada sistem pernapasan yaitu: yang pertama, lubang hidung atau hidung. Yang kedua, tenggorokan. Yang ketiga, paring. Yang keempat, trakea. Yang kelima, bronkus. Dan yang keenam, paru-paru. 2. Sistem organ pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh usus. Urutan organ-organ pada sistem pencernaan yaitu: yang pertama, organ mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, hati. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pankreas. 3. Sistem organ transportasi atau sirkulasi. Sistem ini berfungsi mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan sari makanan berupa molekul-molekul organik seperti glukosa. Selain itu, berfungsi juga mengangkut hasil sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Urutan organ-organ pada sistem transportasi yaitu: yang pertama, jantung. Yang kedua, arteri. Yang ketiga, pena. Yang keempat, pembuluh limpa. Dan yang kelima, kelenjar limpa. 4. Sistem gerak atau otot. Sistem gerak berfungsi untuk membentuk tubuh dan menggerakkan bagian mekanik tubuh serta menyimpan glikogen. Urutan organ-organ pada sistem gerak yaitu: yang pertama, otot rangka. Yang kedua, otot polos. Dan yang ketiga, otot jantung. 5. Sistem organ koordinasi. Sistem ini berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan segala aktivitas tubuh. Sistem koordinasi ada dua macam, yaitu yang pertama sistem saraf dan yang kedua sistem hormon. Pada sistem saraf terkait dengan penerimaan dan respon dari rangsangan, biasanya reaksi terhadap rangsangan relatif cepat, dan organ yang berperan meliputi badan sel saraf, dendrit, akson, sumsum tulang belakang, dan otak. Sedangkan pada sistem hormon berkaitan dengan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya reaksinya lebih lambat tetapi berurutan dalam waktu yang sama. Contohnya hormon yang dihasilkan oleh dinding usus halus. Yang keenam, sistem organ ekskresi. Sistem organ ekskresi berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan akan dapat menjadi racun bagi tubuh. Urutan organ-organ pada sistem organ ekskresi yaitu: yang pertama, ginjal. Yang kedua, kandung kemih. Yang ketiga, ureter. Yang keempat, uretra. Yang kelima, hati. Yang keenam, kulit. Dan yang terakhir, yang ketujuh, paru-paru. 7. Sistem organ kekebalan tubuh. Sistem ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh melawan penyakit. Urutan organ-organ pada sistem organ kekebalan tubuh yaitu:
Yang pertama, sumsum tulang, yang kedua, kelenjar timus, yang ketiga, kelenjar limpa, dan yang keempat, pembuluh limpa. 8. Sistem organ reproduksi. Sistem reproduksi berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sistem ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, sistem reproduksi jantan, dan yang kedua, sistem reproduksi betina. Urutan organ-organ pada sistem organ reproduksi yaitu: yang pertama, pada hewan jantan sistem reproduksinya terdiri dari testis, vas deferens, ductus epididymis, kelenjar prostat, serta uretra. Sedangkan yang kedua, pada hewan betina, sistem reproduksinya terdiri dari indung telur, rahim, opiduk, dan vagina. Yang kesembilan, sistem organ kulit. Sistem kulit berfungsi untuk pelindung tubuh, pelindung melawan luka secara mekanik, infeksi, dan kekeringan. Sistem ini tersusun atas kulit dan turunannya seperti rambut, kuku, dan kelenjar kulit. 10. Sistem organ rangka. Sistem rangka berfungsi memberikan bentuk tubuh, melekatkan otot-otot, melindungi bagian-bagian lunak, dan menyimpan berbagai mineral. Sistem rangka pada hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang iga, dan tulang selangka. Rangka apendikular terdiri atas tungkai yang tersusun oleh tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari. B. Sistem organ pada tumbuhan. 1. Sistem pengangkut atau transportasi. Sistem ini berfungsi mengedarkan air, unsur hara, dan zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui pembuluh kayu atau xilem dan tapis atau phloem yang terdapat pada berkas pembuluh yang terletak di akar, batang, dan daun. 2. Sistem pernapasan atau respirasi. Sistem ini berfungsi sebagai keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida, untuk pembentukan dan pembongkaran energi yang diperlukan oleh tumbuhan. Dan kegiatan ini dilakukan oleh organ stomata, lentisel, dan akar. 3. Sistem penguapan atau evaporasi. Sistem ini berfungsi sebagai sistem pelepasan uap air atau air ke udara bebas yang disebabkan oleh pengaruh suhu lingkungan, baik itu panas ataupun dingin. Pada tumbuhan dan organ yang berperan dalam hal ini adalah daun dengan stomata dan lentisel. 4. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau perkembangbiakan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Sistem reproduksi pada tumbuhan meliputi organ putik, benang sari, bakal buah, dan bakal biji. 5. Sistem gerak. Sistem gerak pada tumbuhan berkenaan dengan merespon rangsangan dari luar dan organ yang berperan yaitu akar, batang, dan daun. Jangan lupa support terus channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Untuk setiap pembahasan satu buku akan dijadikan satu playlist. Jadi jangan lupa kunjungi playlist Andi Patimatul Islamiyah supaya kalian bisa tahu urutan pelajaran yang kalian inginkan. Jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.